Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hadirin saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato dengan tema pendidikan. Sebuah tema tidak hanya relevan bagi kita sebagai peserta didik, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang menambahkan masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah fondasi utama yang membentuk karakter bangsa. Melalui pendidikan, kita dapat membangun generasi yang berpengetahuan, berakhlak, dan siap menghadapi tuntunan zaman yang terus berkembang. Pendidikan bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk pribadi yang berintegritas, mandiri, kreatif, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Dalam kehidupan modern, pendidikan memegang peran sentral dan setiap aspek perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik. Namun, kita menyadari bahwa pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan. Perubahan teknologi yang begitu cepat menuntut peserta didik untuk mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru. Dunia kerja kini menuntut kemampuan berpikir kritis, komunikasi kolaborasi, dan kreativitas. 4 keterampilan penting yang sering kita kenal sebagai 4C. Tanpa penguasaan keterampilan tersebut, seorang akan tertinggal dalam persaingan global. Selain itu, kita juga dihadapkan pada tantangan di lingkungan belajar seperti kurangnya motivasi belajar, keterbatasan fasilitas, serta kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tantangan ini membutuhkan perhatian bersama baik dari pemerintah, sekolah, keluarga, maupun peserta didik itu sendiri. Sebab pendidikan adalah tanggung jawab kolektif yang tidak dapat ditanggung oleh satu pihak saja. Hadirin yang saya muliakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus membangun semangat belajar sepanjang hayat. Belajar tidak boleh berhenti hanya di sekolah. Belajar tidak terjadi di mana saja dan kapan saja. Mereka yang berhasil adalah mereka yang terus membuka diri terhadap pengetahuan baru, pengalaman baru, dan tantangan baru. Yang kedua, kita perlu membangun lingkungan belajar yang positif. Lingkungan yang positif akan membentuk sikap dan perilaku belajar yang baik. Guru dan orang tua memiliki peran besar dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta motivasi belajar peserta didik. Lingkungan yang menumbuhkan akan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Yang ketiga, kita harus menanamkan nilai karakter dalam setiap proses pembelajaran. Di era digital yang penuh arus informasi ini, nilai-nilai moral seringkali terabaikan. Padahal, karakter yang kuat adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang beradab. Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan rasa hormat perlu diajarkan dan teladanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita perlu memanfaatkan teknologi secara bijak dalam dunia pendidikan. Teknologi adalah alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar. Kita dapat mengakses informasi dari seluruh dunia, memperluas wawasan, dan mengembangkan berbagai keterampilan. Namun, penggunaan teknologi juga harus dibarengi dengan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memilih, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan cepat. Hadirin sekalian, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dilihat secara instan. Dibutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kerja keras dalam prosesnya. Namun, melalui pendidikan, kita dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih baik. Generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan kuat secara spiritual. Sebagai peserta didik,
kita memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai guru, menanamkan sikap disiplin, serta memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan. Ketika kita memiliki tujuan yang kuat, semangat belajar akan tumbuh dengan sendirinya. Akhir kata, marilah kita jadikan pendidikan sebagai jalan untuk mengubah diri dan lingkungan menjadi lebih baik. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi masa depan, dan kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Semoga kita semua dapat memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan cita-cita dan masa depan bangsa yang lebih gemilang. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.